Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baik, apa kabar pagi hari ini kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Semangat ya? Oke, semua sehat? Alhamdulillah. Baik, insya Allah kalau semuanya sudah siap, sudah semangat, sehat, kita hari ini akan memulai belajar. Ya, siap ya? Baik. Sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dipimpin doa. Istidadan wasta'idan du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran ya. Nanti yang Bapak sebutkan namanya boleh angkat tangan sambil mengatakan kata-kata motivasi ya. Misalkan siap, semangat, luar biasa gitu ya. Oke, Muhammad Akbar Pranomo. Alhamdulillah Pak, sehat, siap, ya. Masya Allah. Muhammad Raka. Siap Pak. Radin. Siap Pak. Oke. Rizad. Siap Pak. Alhamdulillah. Willy. Alhamdulillah, semangat Pak Timo Pak. Mantap. Suhan. Alhamdulillah, semangat siap Pak. Alhamdulillah. Ahmad. Siap Pak, alhamdulillah. Kasih. Alhamdulillah, gas. Oke. Rafa. Siap Pak. Oke, Rafa Bintang. Alhamdulillah siap Pak. Semangat. Fahri. Alhamdulillah. Syamil. Alhamdulillah siap Pak. Aska. Alhamdulillah siap Pak. Alhamdulillah. Baik, hadir semua ya. Semuanya hadir, semuanya siap, semangat. Baik. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi yang berbahagia ini, semuanya sudah hadir, semuanya sudah semangat untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Bapak putarkan videonya, semuanya berdiri dan bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya? Baik. Silakan boleh berdiri. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, Indonesia yang merdeka, merdeka, negeriku, negeriku yang tercinta, Indonesia yang merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Boleh duduk kembali? Baik, setelah tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, mudah-mudahan kita tambah nilai-nilai nasionalisme dalam diri kita ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan memulai ke materi pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi tentang toleransi, namun sebelum Bapak menyampaikan materi ini, sebelum kita membahas tentang materi ini, Bapak akan menyampaikan materi yang pekan kemarin sama-sama kita pelajari. Ada yang masih ingat? Materi pekan kemarin apa? Tentang apa? Ya, betul ya, betul. Tepuk tangan dong. Ini biar semangat nih, biar semangat. Betul, materi tentang malu kemarin merupakan cabang dari keimanan ya. Kemarin kita sudah membahas, sudah mempelajari tentang cabang dari keimanan, yaitu diantaranya sikap malu atau sifat malu. Nah, hari ini kita masuk ke toleransi. Pada kesempatan pagi ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, kita harus memahami kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi. Itu yang pertama. Dan nanti ada hadis juga yang akan kita bahas. Setelah itu yang kedua, menganalisis nilai-nilai toleransi dari ayat tersebut. Setelah kita memahami Quran surat Yunus ayat 40, 41, kemudian kita menganalisis kandungannya. Apa makna yang ada dalam ayat tersebut? Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang ketiga, poin yang penting juga yaitu menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Ini tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Siap ya? Oke, untuk menumbuhkan semangat, biar kita samakan dulu suhunya. 10 kali. Ya. 10 kali. Wah. 10 kali. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Hebat. Baik teman-teman, setelah kita menumbuhkan semangat kelas ya, sudah siap untuk belajar. Ada pertanyaan untuk pemantik nih, yang esensial yang perlu dicermati oleh teman-teman, ditanggapi oleh teman-teman, yaitu pertama, apa sih yang teman-teman pahami tentang toleransi? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ya Pak. Oke, Suhan, silakan. Menurut toleransi yang saya pahami, toleransi itu merupakan suatu sikap atau perilaku yang dimana tuh isinya itu menghargai dan menghormati suatu perbedaan, baik dalam individu maupun kelompok, baik dari segi ras, suku maupun agama. Masya Allah, betul ya? Betul, keren. Tepuk tangan dong. Sampai apresiasi. Luar biasa. Betul. Itu toleransi ya. Nah, mengapa sikap toleransi ini penting dalam kehidupan bermasyarakat? Boleh angkat tangan yang mau. Oke, silakan Raka. Sikap toleransi itu penting untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai, rukun dan damai. Untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Luar biasa. Betul ya? Betul. Tepuk tangan dong. Dengan toleransi tadi akan mengatakan kita bisa rukun, damai, hidup bermasyarakat itu dengan tenang. Luar biasa sekali. Teman-teman, Bapak akan memutarkan cuplikan atau video singkat. Nah, ini teman-teman ada yang berkomentar ya. Harapannya setelah kita menyaksikan bersama, ada yang mengomentari dari video tersebut. Siap ya? Siap? Baik. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Mamai, aduh mamai, disebut mamai, mas
Iya, masa kak lagi batuk. Gak boleh kacang. Jangan begitu. Adik-adik semua. Rapikan barang-barang ini. Baik, cukup ya? Cukup. Nah, setelah kita menyaksikan video ini, harapannya ada yang mau mengomentari dari video yang kita sama-sama saksikannya. Boleh? Angkat tangan dulu, silakan. Ya, Pak. Oke, Panut, silakan. Menurut saya, setelah saya menonton video ini, Pak, tanggapan saya dengan saling menghargai perbedaan agama, ras, dan budaya, kita dapat menciptakan keharmonisan dan kedamaian, Pak. Masya Allah, betul nggak? Betul, luar biasa tanggapannya. Keren sekali ya tanggapannya. Kita bisa saling menghargai ya. Baik, karena pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang toleransi. Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang toleransi. Toleransi dalam Islam itu dikenal dengan tasamuh ya. Apa sih tasamuh itu? Ya toleransi. Apa maknanya? Maknanya adalah sikap menghargai, sikap menghormati perbedaan antar sesama. Tadi di awal Suhan mengomentari atau menyampaikan pendapatnya bahwa toleransi itu adalah sikap menghargai, menghormati perbedaan. Paham ya? Paham ya? Baik. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui makna dari toleransi, hal yang sangat penting pada pembelajaran hari ini, kita akan memahami sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 40-41. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membacanya. Teman-teman harus menghafal, dan tidak hanya menghafal, tapi juga memahami kandungan dari ayat ini. Setelah itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, kita akan baca dulu. Bapak minta dari teman-teman ada yang mau membacakan ayat ini. Boleh angkat tangan yang siap? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka 'alamu bil mufsidin. Wa in kadzdzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma 'amalu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, luar biasa ya, bacanya sangat bagus, tartil, panjang pendeknya juga baik ya, sungguh luar biasa. Baik, nah betul, ini adalah surat Yunus. Dikatakan Allah berfirman, wa minhum, dan di antara mereka, may yu'minu bih, mereka ada yang beriman. Di sini dikatakan wa minhum, dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran, wa minhum, dan di antara mereka mal la yu'minu bih, ada yang tidak beriman dengan Al-Quran. Wa rabbuka a'lamu, dan Tuhanmu maha mengetahui, lebih mengetahui bil mufsidin, tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau lihat dari tafsir Jalalain yang buat oleh Syekh Jalaluddin, Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali, mengatakan bahwa ayat ini bercerita ketika dulu Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Orang Mekah ada dua sikap terhadap Al-Quran. Ada yang beriman kepada Al-Quran, ada yang tidak beriman. Yang kedua, ada yang meyakini Al-Quran itu benar, tapi dia nggak mau mengimani. Siapa? Ada yang tahu nggak? Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Jahal. Ada juga Walid bin
Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah, betul. Walid adalah orang Mekah yang ketika ada Al-Quran dibacakan, dia meyakini ini benar nih. Kandungannya sangat dalam, tapi dia nggak mau beriman. Ya, dan ada juga yang sama sekali tidak mau mengimani Al-Quran. Dan ayat berikutnya, wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, fakul, katakanlah, li bagiku amali, perbuatan atau amalku, walakum, dan bagi kalian amalukum, perbuatan amalmu. Oke, selanjutnya kita bisa menyaksikan gambar yang masih berkaitan dengan materi ini. Harapannya Bapak minta dari teman-teman ada yang mengomentari gambar ini. Oke, silakan. Menurut pengamatan saya Pak, itu ada orang yang HP-nya berdering. Seharusnya kan dia sebelum sholat silent dulu HP-nya biar tidak mengganggu orang lain. Oke, sudah. Oke, Azga, terima kasih Kak. Betul ya? Di tangan dong. Azka mengomentari, mengatakan bahwa ketika kita akan sholat dan bareng-bareng berjamaah ya, kita harus bisa mengkondisikan dulu. Jangan sampai kehusuan orang lain keganggu karena kita. Ya. Baik, selanjutnya, nah ini kita akan membuat proyek ya. Kita pada pagi hari ini, setelah tadi kita mengetahui materi tentang toleransi, kita sudah mempelajari dan memahami ayat tentang toleransi. Nah, kita akan coba buat proyek. Apa proyeknya? Kita ingin membiasakan teman-teman dalam menggunakan teknologi ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan laptop atau tabletnya untuk membuat proyek ini. Proyeknya adalah membuat poster atau infografis, poster digital atau infografis tentang toleransi. Paham ya? Nanti Bapak akan buatkan kelompoknya, diacak, setelah dibagi kelompok, kalian berkumpul dengan kelompoknya, kemudian buat poster. Setelah itu, mempresentasikan hasil dari proyek teman-teman yang dibuat bersama kelompok. Paham ya? Oke. Yang perlu diperhatikan, ini merupakan asesmen formatif, nanti isi gambar itu harus sesuai ya. Nanti Bapak akan kirimkan LKPD untuk memandu teman-teman membuat hasil proyeknya. Kita coba bagi kelompok. Sudah kekumpul, kita terbagi kelompoknya. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 sudah teracak. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, silakan. Berpindah? Oh, sama? Oke. Baik, sudah ya? Nah, silakan sekarang teman-teman bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Buat proyek tentang poster dan infografis, atau boleh memilih ya. Mau bikin poster, mau bikin infografis, silakan. Mau di Canva, ini boleh sesuai dengan kemampuan teman-teman, semua sesuai dengan kehendak teman-teman, mau pakai Canva, mau pakai Gamma, mau pakai PowerPoint, atau mau pakai Corel Draw, boleh. Dibebaskan sama teman-teman untuk buat itu. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1? Mana kelompok 1? Ini, kelompok 1. Kelompok 2. 3, 4. Oke. Diberi waktu ya. 10 menit cukup ya. Insyaallah. Silakan. Atau pakai ini. Atau pakai ini. Pakai hotspot. Connect semua ya.
Baik, 2 menit lagi ya. Waktunya 2 menit lagi. Setelah itu kita menyampaikan hasil diskusi tiap-tiap kelompok di depan. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ya waktu pengerjaan kelompoknya. Semua sudah beres ya? Beres ya? Sudah. Baik. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4. Ini 4 ya. Baik. Sekarang kita mulai untuk presentasi hasil dari proyek yang dibuat oleh kelompok masing-masing. Kelompok yang siap duluan untuk presentasi, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, kelompok berapa ini? 4. Silakan kelompok 4 bawa karyanya, proyeknya ke depan, presentasikan. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kelompok 4 berdiri di sini ingin mempresentasikan poster yang telah kami buat ini. Yang yang pertama kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aka Hadi Prabowo. Saya Radin Hasan. Nama saya Muhammad Akbar Purnomo. Kemudian yang akan menjelaskan poster ini adalah Abai. Jadi kita membuat poster ini nih berupa hasil dari memikirkan ya, diskusi bersama, bahas-bahas. Oh ya udahlah, kita kan di Indonesia itu banyak beragam, ada ras, suku, agama dan lain-lainnya. Jadi kita satukan gitu, bersama kita bisa mewujudkan toleransi dan menciptakan bangsa yang maju. Kalau kita terus-terus tercerai-berai, maka tidak akan ada harmoni, tidak akan maju. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong? Luar biasa keren ya. Kita lihat hasil proyeknya, dari maknanya sangat dalam, kemudian gambarnya pun menarik, unik, keren ini, luar biasa. Baik, selanjutnya kelompok berikutnya, silakan yang mau. Oke, kelompok 2. Oke, silakan bisa ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang poster toleransi kami. Sebelumnya mari kita perkenalkan pengenalan terlebih dahulu. Nama saya Willy Arswendra Harjo. Saya Panut Muhammad Ridho. Saya Suhan Endra Balbanjaf. Di sini pertama kita akan menjelaskan gambarnya terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Suhan. Jadi di poster ini ada gambar orang beragama-agama. Karena judulnya toleransi, jadi kita ambil ke toleransi umat beragama. Di situ banyak agama, jadi sana tuh ada tentang toleransi. Jadi kita saling mentoleransi antar agama gitu. Jadi kenapa hubungannya sama Quran surat Yunus? Nanti ada di slogan. Hubungannya sama Yunus itu karena kan dalam surat itu ada ayat yang berisi tentang perbuatanmu perbuatanku gitu kan. Perbuatanmu perbuatanmu, perbuatanku perbuatanku. Jadi Islam tuh datang untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Silakan. Alhamdulillah untuk presentasi kelompok semuanya sudah presentasi, sudah menyampaikan pendapatnya, menyampaikan karya proyeknya, dan luar biasa ya. Ternyata teman-teman semuanya kreatif, semuanya keren-keren. Tadi juga disampaikan luar biasa, bagus sekali. Baik, setelah kita presentasi kelompok, tadi kita sama-sama ya sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing, sudah dialog dan menghasilkan proyek yang sangat kreatif, yang sangat keren. Nah, Bapak mau minta nih dari teman-teman untuk evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam berkelompok. Bagaimana evaluasinya? Perasaan teman-teman yang awalnya
tidak belum berkumpul ya, kemudian berkumpul dengan kelompok masing-masing, bagaimana perasaannya setelah berkelompok dan menghasilkan proyek? Boleh angkat tangan. Saya, Pak. Oke, Radin, silakan. Saya merasa dengan belajar berkelompok lebih menyenangkan daripada belajar sendiri, Pak. Soalnya dengan belajar kelompok, saya bisa mengetahui pandangan teman-teman lain mengenai materi yang dibahas, jadi saling bertukar pikiran gitu, Pak. Jadi kalau misalnya sendiri, saya cuma tahu pandangan sendiri, saya kayak sempit pandang gitu, Pak. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Din ya. Dengan berkelompok, dengan bekerja sama, kita terasa lebih ringan, lebih mudah ya, betul. Luar biasa. Bapak akan menyampaikan tentang moderasi beragama kaitan dengan toleransi. Yang merupakan agama Islam kan agama rahmatan lil alamin ya, teman-teman ya. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, mengajarkan toleransi. Ajaran yang sangat agung ya, yang ada dalam Islam, bahwa Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi. Sehingga kita bisa menebarkan kedamaian. Nah, sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan? Kita akan coba menyimpulkan ya pembelajaran dari awal tadi sudah kita sampaikan. Dari awal kita mempelajari tentang toleransi itu apa sih? Kemudian kita belajar juga ayat Al-Quran surat Yunus 40:41 tentang toleransi, dan kita berusaha untuk mendalami, menyelami makna-makna kandungan dalam ayat tersebut. Sekarang kita ingin bersama-sama untuk menyimpulkan bersama dari pembelajaran hari ini. Boleh diangkat tangannya untuk menyimpulkan? Oke, Abai, silakan Bay. Setelah belajar, saya merasa dan saya menyimpulkan bahwa toleransi itu tuh sangat penting. Karena itu tuh sifat yang saling menghargai, saling menghormati. Jika manusia bisa tuh saling menghargai, saling menghormati, kan nanti jadi kuat, Pak. Habis itu nanti masa depan cerah lah. Apalagi kalau Islam kan juga ngajarin kalau kita tuh harus toleransi, baik sesama umat maupun berbeda, kita harus saling menghargai. Nah, dalam konteks itu tuh berarti kita tuh harus bisa saling menghargai, baik dalam ras, sifat, fisik, agama, dan lain-lainnya. Kita harus saling menghargai itu, Pak. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih Abai. Luar biasa ya. Betul teman-teman ya, bahwa dalam Islam kemudian dengan toleransi bukan berarti kita mengikuti agama yang lain, bukan ya. Ada perayaan agama lain kita ikut ke sana, bukan seperti itu. Tapi kita memberikan ruang buat mereka beribadah. Mereka pun harus bisa memberi ruang kita untuk beribadah. Biarkan mereka beribadah dengan tenang, biarkan mereka melakukan ritualnya dengan tenang tanpa kita ganggu, tanpa kita halang-halangi, ya. Bukan berarti toleransi kita ikut, bukan ya, bukan seperti itu. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari dan menyimpulkan secara bersama. Namun ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut lagi ke proses berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangan. Bertanya? Cukup? Benar nih? Paham? Paham ya? Ini tidak ada yang ditanyakan ya, cukup ya? Baik, kalau cukup, udah paham, kita lanjutkan. Baik, nah kita akan lanjutkan dengan asesmen sumatif. Ya, setelah kita pelajari materi, kita memahami materi. Nah, sekarang kita coba asesmen, coba tes kemampuan teman-teman. Ini merupakan soal yang tingkat tinggi ya, hot ya. Kita akan coba mengerjakan di Quizizz sebagai bentuk kita melek teknologi ya. Kita adaptif terhadap teknologi, kita pakai Quizizz. Teman-teman nanti bisa scan dan nanti bisa mengerjakan. Silakan di scan dulu. Kelompok 2 bisa?
Oke, tepuk tangan dong. Alhamdulillah, setelah kita melakukan tes asesmen sumatif, alhamdulillah luar biasa ya. Nah, sekarang Bapak coba untuk kemudian merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi proses pembelajaran hari ini materi yang sangat luar biasa bermakna ya, dalam sekali maknanya. Harapannya ini bisa menjadikan pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya teman-teman ya. Kita harus meyakini bahwa ayat Al-Qur'an yang sama-sama tadi kita pelajari, surat Yunus ayat 40 sampai 41 itu adalah kalam Allah yang sangat mulia, yang sangat agung. Tentu kita harus menghafalnya dan kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu tentang toleransi. Jadi sebagai refleksi dalam diri, kita harus bisa mewujudkan toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, paham ya teman-teman ya? Paham ya? Baik. Nah, tadi alhamdulillah sudah melakukan asesmen sumatif, kemudian formatif juga sudah dilaksanakan, dan semuanya hasilnya luar biasa bagus-bagus ya. Tepuk tangan dong. Jadi tidak ada yang remedial, kita langsung ke pendalaman pengayaan ya. Nanti ada materi-materi tambahan, ada referensi tambahan untuk menambah bobot pemahaman kita dalam bab toleransi ini, dalam materi toleransi ini. Baik, sebelum kita mengakhiri nih, karena proses pembelajaran dari awal sampai titik ini sudah kita lalui bersama, sudah di penghujung acara. Nah, Bapak akan menyampaikan materi untuk di pekan berikutnya. Pekan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang etika ya dalam bergaul. Kita akan mempelajari etika dalam bergaul, etika dalam bersosialisasi dengan teman-teman. Seperti apa sih Islam memandu kita? Seperti apa sih Islam mengajarkan kita beretika dalam bergaul dengan teman, bergaul dengan keluarga, bergaul dengan masyarakat. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan pekan depan, insya Allah. Karena proses pembelajaran sudah selesai, teman-teman sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini, kita akan akhiri perjumpaan pembelajaran pada hari ini. Untuk lebih berkah, tadi kita mengawali dengan berdoa, kita pun mengakhiri dengan berdoa. Untuk berdoa dipimpin sama ketua kelas lagi. Silakan ketua kelas, Abai, untuk memimpin doa bersama. Istidadan musta'idan du'aan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita semua sudah belajar dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.